illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abi wa salli sarfi sayyidina seperti apa. Alhamdulillah, para bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, i'tikaf silaturahim, meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan berbagai macam syarat atau kitab kejelasannya. Karena masih suasana lebaran dan banyak ada juga yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka kita akan menikmati pembahasan ini khusus 2 hari atau selanjutnya tentang keutamaan berpuasa pada hari-hari yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah kita akan bahas tentang bagus min shaumi sittati ayyam min Syawal, sunnah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini sengaja kita nikmati lagi tiap tahun untuk merefresh, mengingatkan lagi tentang ilmu kita yang sudah lama mungkin tak digali lagi, tak disegarkan lagi, bukan cuma untuk mengingat kembali, tetapi untuk diamalkan. Ajak anak istri kita untuk berpuasa pada bulan Syawal ini hanya 6 hari. Silakan para istri muslimah, istri kita, anak-anak perempuan kita yang punya utang foto Ramadan karena ada dispensasi keringanan rukhsah dari Allah yaitu air, ulama memperbolehkan qada Ramadan plus puasa sunnah khususnya 6 hari bulan Syawal, meskipun al-afdaliyahnya keutamaannya khususkan qada dulu baru puasa sunnah. Sebab nanti berdasarkan hadis Rasul akan kita nikmati lagi, sebab pahalanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi saya ingatkan wajib mendengar nama Rasul membaca salawat. Ketika mendengar sesungguhnya Nabi Muhammad, maka kontak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau salli alaihi atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ba'da rajulin Dukir keindahu wal musalli alaihi ayyatul zul hikara, dapatkan kehinaan jauh dari kemuliaan. Namaku disebut sabda Rasul tapi tak membaca salawat. Minimal baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anna Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa, muslimin muslimat, pada berpuasa pada bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, summa sittah min Syawal, kemudian mengikuti setelah puasa Ramadan sittah min Syawal, 6 hari berpuasa pada bulan Syawal. Kan asal dari itu seperti puasa sepanjang tahun, artinya seperti puasa 1 tahun. Rawah Muslim, riwayat Imam Muslim. Al-hadis penjelasannya adalah bahwa hadis ini dari dalam dibagi solusi nanti ayat Syawal. Jadi hadis itu menjelaskan disunahkan berpuasa 6 hari bulan Syawal. Sawakan atau tatawaliyah sama saja, apakah mau berurutan misalkan dari tanggal 2 hingga 4. Bagusnya tanggal 2 jangan berpuasa, Pak. Jangan dulu tanggal 3. So ada sebagian ulama yang memakruhkan puasa setelah Idul Fitri, nanti disangkanya buat yang lagi puasa Ramadan. Jadi tanggal 3 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 6 hari berturut-turut, atau tanggal 3, 4 puasa, 5, 6 nya berhenti, atau setiap Senin Kamis boleh. Tidak bagus, Rasul tidak menekankan apakah mutakawwiyah ataukah tidak mutafarriqah berpisah-pisah. Jadi penjelasan ulama sawakukan mutakawwiyah itu sama saja puasanya itu apakah mau mutawaliyah berturut-turut atau mutafarriqah atau pisah-pisah, nggak nyambung puasanya.
Wan sobat radhiyallahu dari hadis yang dari sobat radhiyallahu anhu, man shoma Ramadan fasya'u bi asyri wa man shoma sita ayyam fil pada kesyamun sana. Jadi orang yang berpuasa selama sebulan penuh bagi yang tidak ada halangan kecuali muslimah ada halangan lain, diteruskan dengan puasa 6 hari bulan Syawal seperti puasa sepanjang tahun. Bacanya summa asbahu artinya apa? Selesaikan dulu qadha Ramadan bagi muslimah, jangan dulu puasa sunnah. Imam Syafi'i memperbolehkan, tetapi yang lain itu seperti pendapat sebagian dari Imam Malik, ini tak boleh digabungkan antara puasa qadha yang sifatnya wajib dengan yang sunnah, tetapi Imam Syafi'i memperbolehkan. Kalau menurut saya, apabila ada Allah memberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan, baiknya masih bisa qadha dulu baru puasa Syawal. Kalau memang keburu, kalau enggak boleh digabungkan, tapi keutamanya berbeda dengan yang dipisah. Jadi ini diantara keutamaan puasa khususnya pada bulan Ramadan dan puasa pada umumnya, sebab Allah menciptakan satu pintu surga yang disebut dengan babur rayyan. Ini hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, kabar gembira bagi orang yang rajin berpuasa pada bulan Ramadan ditambah dengan puasa sunnah. An-Sa'id bin Sa'id radhiyallahu dari Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda beliau, "Inna fil jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu sebutnya pintu Rayyan. Ini kita pahami. Bismillah, mohon pertolongan Allah supaya bisa mengamalkan hadis ini. Yadkhulu min as-sa'imu yaumil qiyamah, akan masuk ke pintu Rayyan ini orang-orang yang senantiasa berpuasa pada ketika hidupnya, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah yaumil qiyamah pada kiamat. Mereka akan memasuki pintu ini, pintu Rayyan, bagi orang yang menjaga puasanya, baik Ramadan ataupun puasa sunnah. Seperti hanya puasa Kamis 3 hari, ayam mungkin 13, 14, 15, ya bulan. Sebagai Allah mengatakan nanti kita bahas, itu nggak mesti 13, 14, 15, bebas. Asal 3 hari selama sebulan. Bisa misalkan tanggal 2, 3, 4 misalkan itu Komariah. Ada yang mengatakan boleh. Tapi nanti ada hadis penguatnya kalau dikatakan 3 hari itu adalah tanggal 13, 14, 15 bulan Islam, bukan Masih tapi Hijriah atau Komariah. Jadi akan layak minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk ke dalam pintu Rayyan ini siapapun kecuali orang yang rajin berpuasa. Ya kalau dikatakan aina sahimu, dipanggil siapa yang orang jadi berpuasa, memang ada catatan. Ada catatan. Siapa yang mencatat mayat itu menjadi ilaihi rajulun aktif, tidaklah ada yang mengucapkan bahkan untuk diperbuat oleh seseorang kecuali ada yang mencatatnya, yaitu raqib dan malaikat. Akhir raqib mencatat amal baik, akhir mencatat amal maksiat. Fayaqumuna, maka berdirilah orang yang rajin berpuasa itu, la yaqulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan bisa berdiri semua manusia rajin kecuali orang yang rajin berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk pintu Rayyan itu, ughliqa, ditutup pintu surga, apabila dakhala minhu ahadun, tidak akan masuk orang selain kelompok itu. Jadi inilah keistimewaan bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Hadis yang kedua ini menyangkut tentang puasa Ramadan dan disambung dengan puasa sunnah yang lainnya. Selain puasa 6 hari bulan Syawal yang sunnah puasa Senin Kamis 3 hari selama setiap bulan, puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 8-9 bulan Zulhijjah yang akan kita masuki nanti, dan puasa-puasa itu rutin diamalkan, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Maka
Ini menjelaskan tentang keutamaan berpuasa yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Mamin abdi, tidak ada seorang hamba yang yauman fisabilillah berpuasa satu hari saja karena Allah, illa ba'adallahu dzalkal yaum, kecuali Allah akan jauhkan karena berpuasa satu hari karena Allah, wajhahu, jiwanya, dirinya, anil sabina kharifan, dari neraka sejauh 70 tahun. Muttafaqun alaihi dan Imam Bukhari Muslim. Kalau Ibnu Jauzi berkata, Ibnu Jauzi itu utikot fisabilillah wal murad bil jihad, yang mengatakan maksud jihad di sini adalah, maksud sabilillah di sini adalah berjuang di jalan Allah. Tetapi Imam Al-Qurtubi mengatakan maksud di sini sabilillah itu adalah taatullahi, yaitu taat kepada Allah. Artinya adalah al-muradu man shoma qasidan wajh Allah, barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Yang kedua yang terpenting adalah orang yang berpuasa karena Allah, Allah akan ampuni dosa. Dosanya bukan cuma puasa Ramadan, tapi puasa sunat juga. Itu puasa sunat juga, sebab dia tahu syahwatahu wa ta'amahu. Orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, tidak berhubungan badan dengan pasangan sahnya, suami istri. Wa ta'amahu, meninggalkan makan minum, li ajin, karena aku, karenanya, wa ani ajin, aku langsung balas. Jadi yang berpuasa dapat mata Allah, tanda-tanda yang berpuasa adalah kelihatan setelah puasa itu karakteristik jiwanya, kepribadiannya itu bertambah lebih bagus. Sebab tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada yang menarik di dalam Syarh Al-Jami, kitab Al-Jami, yaitu Ibnu Salah berkata, menurut Abu Sa'id, tokoh dari mazhab Maliki pada zamannya, bahwa etika, adab, akhlak Islam yang harus diamalkan oleh Muslim itu diringkas dalam 4 hadis, bahkan 4 hadis. Etika atau adab seorang Muslim itu tercatat dalam 4 hadis, dan orang yang mengamalkan 4 hadis ini semuanya berarti pertanda puasanya diterima. Kalau salah satunya nggak ada, khawatir puasanya tertahan. Sampai dia berkawan, tapi itu hadisnya. Pertama, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka barang siapa yang beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, yang bermanfaat, yang akan menyebabkan Allah ridha, Rasul senang, malaikat raqib pencatatnya adalah khair, bermanfaat. Auliyas atau diam. Misalkan ini perkataan ini bermanfaat enggak? Misalkan mubah, yang terlalu banyak. Sebab biasanya dari ucapan biasa nyerempet kepada dosa. Mendingan diam. Kalaulah antara emas, ngomong emas lebih bagus diam. Tetapi kita harus bisa membedakan kapan kita diam, kapan kata harus istihad, harus berkata, harus ngomong, apa di media sosial. Ini termasuk ke saya tadi dari jamaah pertanyaan, maaf nih menyimpang tentang peradilan dengan Israel Amerika. Ada nanya, mereka bingung kan? Sebab terus-terang saja Salafi Wahabi 100% mendukung Israel, 100% mendukung Israel, dan Amerika kan dipertanyakan. Termasuk Qori Internasional Syekh Syari Al-Fasi, Qori Kuwait itu mendukung Israel, karena memang beliau kan berkebangsaan Kuwait, kalau berlawanan bisa dipecat di penjara. Ini jemaah bingung kan, menanyakan banyak hal tentang perang itu. Apakah saya harus mendukung Syiah yang dikatakan adalah membenci Rasulullah, atau membenci Rasulullah, Pak? Sampai kelompok mereka mengatakan bahwa Jibril itu salah memberi wahyu nulisnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Apabila ada petir petir menyambar, ada suara geledek, suaranya itu pertanda Imam Ali bahkan mengatakan
ada Tuhan, ada Tuhan ada. Itu kan bukan cuma Syiah yang ada mutafarriqun yang sempurna, yang ekstrim. Di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada yang ekstrim, ada yang menyimpang, ada yang nyeleneh, ada yang sesatnya. Seperti kelompok Mu'tazilah, mereka satunya kelompok dari mazhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu sangat ketat dalam menggunakan hadisnya. Tapi ada penyelewengan. Kenapa? Sebab Ahmad bin Hanbal tidak menerima penafsiran takwil kecuali yang telah ditetapkan Rasulullah. Jadi mereka mengatakan kelompok sempalan ekstrim dari kelompok Hanbaliyah ini bukan dari Imam Ahmad, bukan kelompok, bukan sempalannya. Jadulnya Bapak ini tangan Allah di atas tangan mereka, tangan di atas tangan, bukan diartikan kekuasaan. Kalau kita Al-Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i mengatakan jadul itu tangan, tapi diartikan adalah kekuasaan. Allah berikan kepada Nabi Nuh, "Fasaikur kabi'atnya buatlah kapal bagi Nuh, bi ayunina ayun itu artinya mata. Ainani dua mata, ayun banyak mata, artinya bukan artinya mata ini, tapi kalau Mu'tazilah mengatakan mata Allah punya mata. Tapi mata kita bukan mata mereka, dengan mata makhluk, tapi Allah punya mata, bentuknya lain. Itu kalau Mu'tazilah ada yang mengatakan kalau bukan cuma kalau yang mengaku mata Hanbali, lebih banyak yang lain. Jadi jangankan Syiah ada yang mutafarriqun, ada yang ekstrim menyebabkan kebertanan gitu. Di kitab pun yang kalau Ahlus Sunnah Jamaah mengaku kelompok yang memegang empat mata itu ada yang jalannya di empatnya. Pengarang kitab Nailul Awtar itu adalah penganut Syiah, tetapi kitabnya dipakai oleh Muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi makanya kita harus bijaksana dalam hal ini. Kita tidak melihat Syiahnya lagi, tetapi siapa yang berbuat zalim itu harus dilenyapkan kezalimannya dan mendukung orang yang dizaliminya. Apalagi ini sesama Muslim. Makanya di antara negara-negara yang mendukung Syiah itu, di antaranya ulamanya ulama dari Mesir, Al-Azhar yang terdepan. Indonesia mendukung perjuangan Iran, tapi presidennya nggak dukung. Nggak dukung karena sudah masuk BOP, berkonflik itu Dewan Keamanan yang dibuat oleh Amerika dan sekutunya. Yang kata Allah, jadi kita harus speech up, harus ngomong, harus ditulis. So, kita harus nulis yang dizalimi adalah umat Islam yang ada di Iran. Tetapi pada umumnya bahwa penjadian di atas dunia harus dihapuskan sesuai amanat undang-undang dasar. Jangan kata hadis undang-undang dasar 45 kayak gitu. Jadi kita tidak melihat agamanya lagi, tetapi melihat kemanusiaannya. Ini enggak kebanyakan. Yang uniknya lagi salah Wahabi ketika rakyat Palestina ingin mengangkat senjata memberikan hak sebenarnya adalah kelompok-kelompok bodoh, bunuh diri namanya, nggak punya kekuatan kemampuan melawan Israel. Keluar saja dari Palestina itu supaya selamat. Itulah Salafi Wahabi yang memang di Saudi terutama. Maksudnya kalau di Indonesia banyak ada yang juga yang moderat ya, di Saudi terutama yang sekarang sudah terang-terangan. Tapi kalau di Basalamah, Syafiq Basalamah yang Salafi di Indonesia memang mendukung Amerika dan Israel. Sampai jamaah pun bingung, kok bisa gitu? Yang bergelar dokter tapi mendukung Amerika Israel, termasuk Syekh Bishari Al-Fasih yang berserahkan yang saya tidak paham mendengar moral beliau mendukung Amerika Israel dalam menjajah, menghancurkan Iran. Ternyata karena negaranya Kuwait mendukung Amerika dan Israel. Kenapa? Karena mereka tiap tahun mengeluarkan triliunan bahkan dengan rupiah untuk membeli Amerika, menjaga negaranya dari ekspansi dari mana yang akan menjajah. Siapa di antara kita putih Iran? Karena Syiahnya yang kedua dari serangan Israel. Ternyata Israel dengan Amerika itu adalah seperti itu yang kita ketahui. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam melaksanakan hadis Rasul Muhammad SAW. Maka yang memilih beliau pada kali yang sebutkan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir berkata yang
baik, yang bermanfaat ataupun diam. Sebab ulama menjelaskan Alkitab itu terjemah dan tulisan itu sama kedudukannya dengan lisan, dengan lidah, dalam memberikan manfaat ataupun mudarat, dalam berpahala ataupun akan menyebabkan dosa. Bahkan dalam tulisan sekarang lebih gampang diakses oleh pemirsa netizen lah, kata-katanya di media sosial itu lebih mudah. Hanya beberapa kalimat saja akan mempengaruhi jutaan bahkan miliaran orang. Makanya hati-hati dan jadikan tulisan kita di media sosial seperti amal soleh. Yang kedua, orang yang diterima puasanya itu akan mengamalkan hadis Rasul min husnil islami bagi tahu malayak ini. Di antara pertanda kesempurnaan Islam seseorang, tarku malayanihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, di antara tanda-tanda orang yang beriman dan Allah masukkan ke pintu surga Firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang yang berpaling dari lagu. Ulama menjelaskan berpaling yang beriman di lagu itu adalah semua perbuatan ucapan maksiat. Yang kedua adalah lagu di sini adalah minggu 5 liyakau min aqwali wa af'ali, meninggalkan segala sesuatunya yang tidak bermanfaat. Sebab pertanda orang beriman adalah akan memanfaatkan waktu itu sedemikian rupa, sebab sedetik saja akan kita bertanggung jawab oleh Allah di akhirat kelak. Summa tusaluna yawma idzin 'anil sumpah sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah kamu nikmati di muka bumi ini. Jadi seorang muslim senantiasa akan menambah keilmuannya, menambah wawasannya, menambah gurunya, menambah circle-nya, menambah lingkungannya, linknya, menambah orang-orang yang memberikan manfaat baik untuk kekuatan imannya ataupun kekuatan ekonominya. Ini singkat saja Rasul bersabda, min husnil islami bagi tarku malayan ini, di antara kebaikan kesempurnaan Islam seseorang adalah tarku malayan ini, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga hadis Rasul riwayat Imam Bukhari, la taghdab, kamu jangan marah, artinya jangan pemarah. Marah itu di antara tanda-tandanya adalah orang yang tidak melihat masalah itu dengan objektif. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah tidak senang, tidak ikhlas, tidak itu atas ketentuan Allah. Karena rukun iman yang keenam, antumina bil qadar, kau beriman kepada ketentuan kepastian ketetapan Allah, khairihi yang baik yang takdir Allah, wa syarrihi dan jelek yang takdir Allah. Kalau takdir Allah baik menyenangkan tak bersyukur, kalau ada takdir Allah yang jelek sebut musibah marah-marah berkesan. Jadi orang yang pemarah dasarnya orang tak beriman kepada takdir Allah, kalau tak bertobat meninggal suruh iman. Makanya seorang muslim punya karakteristik itu wal kadimina lirajul, pandai menahan emosi. Yang keempat yang terakhir, tanda-tanda orang yang lurus puasanya la yu'minu ahadukum, tak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu, tak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu, hatta yuhibbali akhi, sampai dia mencintai saudaranya yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya adalah batas minimal seorang muslim tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak menyinggung perasaan sesama muslim, batas minimal. Lebih jauhnya adalah memberi manfaat kepada sesama muslim. Minimal dengan ucapan yang baik, menyejukkan, menenangkan, membahagiakan, berikan semangat. Kalau mendapatkan karunia, kita tahniah, mendoakan supaya karunia itu bertambah. Ketika mendapatkan musibah, kita takziah, mengucapkan, ikut belasungkawa, ikut bersedih dan mendoakan semoga musibah cepat berlalu, yang hilang diganti yang lebih bagus, dan menjadikan musibah itu sebagai jalan mendapatkan ampunan Allah. Itu karakteristik seorang muslim. Bukan ketika mendapatkan nikmat seorang muslim hasut, iri,
Meski tak senang mendapatkan nikmat orang tersebut pada sesama muslim. Ketika mendapatkan musibah, sorak-sorai, bahagia, itu karakteristik orang-orang munafik. Karenanya hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yuhibba, sampai dia mencintai li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, mayyibul nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ada penggalan hadis empat ini tanda kesempurnaan iman seseorang puasanya lulus. Pertama, maka iman billahi wal yawmil akhir wa yaqul khair wa yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau berdiam. Yang kedua, mesti diselamatkan di antara kesempurnaan Islam seseorang, kebaikan Islam seseorang, takut malah ini meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. Yang ketiga, la taqdur, kamu jangan marah. Yang keempat, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, orang yang lulus mengamalkan empat hadis ini, insyaallah puasa diterima, sebab termasuk kategori la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orangnya. Sekian, ada yang tanyakan enggak para bapak ibu yang dirahmati Allah? Bebas lah tentang apa saja yang bisa jadi, insyaallah jam sekarang kalau enggak besok hari. Kalau tentang perang sekarang Israel Amerika dengan Iran, dukung Iran Pak. Kalau mendukung Amerika Israel, syahadat lagi. Sekali lagi, kalau mendukung Amerika dan Israel, syahadat lagi. Kita tidak melihat agamanya sekarang Pak, tapi siapa yang dizoliminya. Sebab nilai kemanusiaan harus dikedepankan. Dan alhamdulillah rakyat Indonesia rata-rata mendukung untuk perjuangan Palestina dan orang-orang yang mendukung perjuangan Palestina termasuk Iran. Sekian aku pada saya laku. Semoga Allah cepat memberikan kemenangan kepada Palestina, bisa memerdekakan selangkah lagi, insyaallah Palestina merdeka, amin. Semoga 2026 ini Allah memerdekakan Palestina, membebaskan dari penjajah Israel, amin. Dan yang kedua, semoga Allah menghentikan perang yang terjadi antara Amerika Israel menjajah Iran. Allah memberikan kemenangan kepada Iran, menghentikan peperangan tersebut, sebab mabrurnya secara global internasional. Alhamdulillah pemerintah kita masih bijak, tidak menaikkan harga BBM. Kalau dinaikkan enggak terbayang Bapak. Ada yang sampai di Amerika saja biasanya 1 liter bensin $2, sekarang sudah sampai $6 lebih. Karena berbagai macam pertimbangan, akhirnya BBM tidak dinaikkan. Alhamdulillah ekonomi kita stabil. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita, khususnya di negara Indonesia pada umumnya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina kama rabbana shighara wa bil muslimin Muhammad. Allahumma shfi maradona warhamna ya Allah, sebutkan sakit di antara keluarga kami, saya dan sedulur bapak di antara keluarga kami. Kabulkan doa kami dengan cepat, dengan berkah kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga kami mencintai Rasul-Mu melebihi apapun muka bumi ini. Berikanlah kepada kami rezeki berkah melimpah tanpa kesusahan, tanpa kerugian untuk menggapainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi